kali ini perdananya Monster Factory. Ngomongin apa ya hari ini ya? Kita punya Moncast. Apa sih Moncast? Monster Podcast. Ngomong-ngomong, Monster Factory ini udah melalui perjalanan 3 tahun. Means itu waktu yang nggak sebentar. Kita kulik abis dramanya apa, keseruannya apa, cerita apa, tahu apa langsung sama orangnya. Siapa sih? Tere, kita sama Pai. Atau orang mungkin kenalnya Pak Re ya, atau Kore. Gimana nih gue manggilnya nih? Pai, Kore, siapa nih? Gimana nih? Panggil Pai Romeni. Oke, ini perdananya kita nih, Pai. Ya. Bikin Moncast. Harapannya semoga ada episode-episode keseruan lainnya. Ini kan dalam rangka 3 tahun perjalanannya Monster. Lo pernah gak sih kebayang dari cuma mimpi kecil, di balik meja lo yang kecil, sampai akhirnya menjadi Monster Factory yang dikenal sama vapers hampir di seluruh Indonesia. Pernah gak sih lo punya mindset, wah gila sih, ini beneran ya? Oh ini usaha gue ya? Boleh dong diceritain. Sebenarnya kalau dibilang kebayang atau enggak sih, sebetulnya ini tuh faktor luck lah. Faktor luck dan mungkin momen yang pas pada saat itu kenapa aku memulai bisnis kapas itu memang momennya pas. Oke. Pas yang dalam artian itu aku ngelihat nggak banyak kapas lokal, kita bilangnya kapas lokal ya, karena kita full develop di Indo, itu yang bisa buat aku kayak boom banget gitu. Belum ada pada saat itu. Atau mungkin sudah ada tapi kayak buat aku ya nggak ada salahnya. Ini tuh masih zona yang aman banget buat kita coba main di kapas gitu. Kalau dibilang kebayang atau enggak, ya sampai saat ini pun setelah 3 tahun Monster ini ya nggak kebayang. Monster bakalan dikenal sama orang. Bahkan banyak orang yang nge-DM-in kita kayak, kita mau nih sampai ke sebelah ke Malai. Kemarin sempat ada juga mau masuk di, kalau nggak salah, Bangladesh atau mana gitu. Maksudnya sempat keluar juga dong bareng ini? Sempat. Walaupun going-nya tidak gitu bagus juga, tapi at least kita sudah pernah menginjakkan kaki kita juga di sana, gitu. Abroad lah. Berarti ini pure bener-bener memang diracik manual sama tangan-tangan anak lokal, terutama Malang, besarnya memang di Malang. Betul. Kalau bahan baku memang kita impor. Tapi adjust-nya untuk customize adjust kita full Indo. Tapi untuk bahan bakunya tidak bisa dipungkiri kita memang masih impor. Oke. Boleh nggak sih sedikit diceritain sedikit aja kenapa memakai nama Monster Factory? Oke. Menarik sih sebetulnya. Jadi kenapa Monster Factory? Jadi pada saat itu kita itu maksudnya ini analisaku pribadi ya, dan ini depends on semua orang akan punya analisa yang berbeda. Kalau aku tuh Monster ini tuh kenapa kok aku tidak bikin Monster Vampir, Monster Dracula, kenapa harus Monster Factory gitu? Kenapa harus untuk Monster Factory? Karena aku tuh pada saat itu pengen itu kita menciptakan banyak monster yang akan bergerilya di semua lini. Gitu. Jadi identik monster itu misalnya zombie. Ya memang dalam tanda kutip zombie itu jahat, dia tidak baik gitu. Tapi di Monster Factory ini aku pengen bikin monster-monster yang akan berkeliaran ke semua lini vapers gitu. Mungkin nanti akan ada monster liquid, akan ada monster device, monster pot dan lain-lain gitu. Cuma yang pertama aku keluarin ini di Monster Carton. Gitu. Jadi ada muminya, ada vampirnya, ada Frankenstein, ada Jack-o'-lantern, ya kayak gitu-gitulah. Nanti mungkin ada Monster Battery juga. Berarti memang apa ya, karakter monster ini yang kepengen lo bangun supaya nyebarin nih ke semua vapers ya. Betul. Apa ya istilahnya tuh kamu digigit zombie kan kamu jadi zombie. Jadi nularin lagi gitu. Oke. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu getuk tular. Getuk tular, kayak mana lah itu getuk tular? Paham lah aku getuk tular. Iya, jadi mulut ke mulut. Oke, mulut ke mulut. Monster enak tuh. Oke, kan. Monster enak ya getuk apa tadi getuk ular gitu gue ya. Bahasa Inggris. Oke, lanjut. Balik lagi, perjalanan 3 tahun ini kan nggak mudah. Betul. Gitu. Pasti ada momen
yang ngena banget di hati lo saat lo berpikiran ini oke, kita harus jalan terus. Nah itu momen apa sih yang bikin lo supaya kita harus jalan, kita harus gas terus nih Monster Factory, itu apa? Momen apa? Kalau momennya sih banyak, tapi mungkin yang paling aku ingat itu adalah saat aku pertama kali coba bisnis kapas ini kan memang Monster itu sengaja bikin dengan banyak varian. Karena tidak bisa dipungkiri di Indo itu banyak penikmat kapas yang dia suka dengan kapas yang organik, suka dengan kapas yang fiber, suka dengan kapas yang truly literally dia memang kapas cotton gitu. Nah, momen pada saat itu memang Monster ngeluarin semua varian itu. Tapi kan kita nggak tahu mana yang akan jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 di semua varian itu. Yang bikin aku kena itu adalah ketika dulunya kan aku sempat di vape juga, tapi bukan kapas gitu. Beberapa ya aku bilang relasi vape pada saat itu, saat aku tawarin kapas ini, responnya positif. Yang pertama, respon positif karena ini akan di-maintenance dengan baik secara sosial medianya juga, secara penjualannya, after sales-nya juga. Kita akan maintenance kapas ini tidak seperti bahan kebutuhan tambahan. Nah, kapas ini kan bahan kebutuhan tambahan nih, kapas, coil gitu. Pokoknya kan masih liquid, kebutuhan utamanya. Nah, aku akan berusaha menjadikan kapas ini tidak menjadi kebutuhan yang tambahan, tapi akan diperlakukan sebagai kebutuhan yang utama. Nah, meyakinkan itu kepada ke distributor yang sudah emang dulu udah kenal sama aku gitu. Jadi, wah ini ternyata bisa diterima. Sampai kita kirim luar pulau segala macam, nggak pernah kepikiran kapas ini bakal akan segede itu. Bahkan diterima di luar pulau pun itu kayaknya nggak kepikiran deh. Nah saat itu tapi ya mungkin ini start dari sini, ini adalah awal yang baik. Jadi akhirnya sampai 3 tahun ini ya syukurnya juga baik-baik aja. Masih bertahan lah sampai saat masih ini oke ya. lah, Oke. Tadi kan cerita soal karakter-karakter yang ada di kemasan nih, ada vampire segala macam dengan filosofinya itu. Vibes-nya itu kan nyampe nih ke beberapa monster people-nya Monster Factory ini. Secara vibe-nya nyampe gitu. Karakter-karakter ini ada nggak sih kisahnya mengambil karakter ini ada di Monster Premium, mengambil karakter ini ada di Faberwick. Nah itu ada nggak? Maksudnya kepikiran, wah Monster Premium cocoknya sama Dracula atau vampir karena dia prem atau apa kasta monsternya paling tinggi ya, gua nggak paham itu tuh gimana tuh filosofi memilih karakter di setiap kemasan. Kalau karakter sih jujurly itu random. Itu random. Nggak ada yang pakai Monster Premium harus vampir. Enggak, Monster Premium mau mumi pun pada saat itu aku bikin ya sebetulnya bisa-bisa aja. Cuma kenapa dengan karakter itu? Ya menurutku karena Monster Factory ini adalah satu kesatuan, satu holding. Nah, salah satu antek-anteknya dia itu ya monster-monster ini. Monster ini lah ya. Kalau di dunia kita nonton film kartun, mereka ini kan kayak Frankenstein, ada vampir, ada Jack-o'-lantern. Mereka ini kan kayak tidak pernah ada di sini yang sama. Maksudnya kayak gini, kalau Frankenstein itu rumahnya di kastil. Kan nggak mungkin di kastil juga ada Jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern itu di kuburan. Tapi mereka itu ada di satu goals yang sama loh. Aku ini zombie, aku ini monster gitu loh. Ya kalau kamu mau deket aku ya kamu harus jadi temanku, jadi koncoku gitu. Nah itu kan salah satu bentuk kita tuh ya kita tidak harus kita harus reading the wave juga, tapi kita nggak harus juga sama dengan yang lain. Kita harus punya hal yang beda itu apa. Nah mungkin vapers juga saat nyobain monster juga dia akan menemukan sensasi yang beda juga. Memang kita sama kok kapas. Menurutku di Indonesia ataupun di luar sana pun kapas akan sama gitu. Tapi kamu akan nemuin sensasi yang beda pakai monster gitu. Dan aku nggak bisa cerita itu apa. Karena setiap orang kan punya feel-nya sendiri-sendiri ya. Setiap orang kan punya experience-nya akan beda juga. Selanjutnya tuh gue kepo banget gitu. Soalnya gue so far kenal sama lu beberapa tahun sebelumnya kan banyak mengikuti bisnis A, I, U, E, O. Kenapa sih lo milih kapas? Kenapa nggak pilih
bisnis yang pada umumnya kuliner? Kenapa nggak pada umumnya bisnis apalah yang gampang dicari orang gitu? Why kapas gitu? Kapas ya. Nah, why? Kenapa lo Kapas pilih ya. bisnis kapas? Dulu aku bisnis kafe bangkrut. Ya, dong. Kan kamu tahu. Ya. Aku buka kafe tutup, ya kan? Sekali tutup, buka lagi, sekali lagi tutup. Terus coba dulu aku waktu liquid belum cukai. Karena gini, di kafeku dulu ada yang sewa stand space gitu di lobi depan itu untuk jualan liquid vape dulu. Nah, dari situ belum ada pita cukai tuh. Dari situ aku ngelihat kayak, trafficnya bagus. Berarti orang ini datang ke sini cuma mau beli liquidnya. Dulu yang dilihat tuh liquid vape. Dulu aku masih ngekos, bikin liquid vape sempat juga. Terus seiring berjalannya waktu, mungkin pada saat itu juga keterbatasan modal juga, SDM juga, yang ngerjain cuma aku berdua sama partnerku juga. Jadi kayak menurutku ya kayaknya untuk liquidku pada saat itu ya udahlah, stop dulu. Berarti sebelumnya liquid juga udah pernah jalan? Pernah. Tapi aku maklun dulu. Aku nggak punya pabrik sendiri, jadi aku nitip pita cukai di teman gitu. Nah, habis gitu kenapa kapas? Karena pada saat itu aku ngelihat kapas ini tuh aku bilangnya masih blue ocean ya. Jadi tidak banyak senggol-senggolannya gitu. Dan dia dipandang sebelah mata. Alah, kapas saya kok. Gitu. Kita bisa kok beli kapas. Dulu itu ada namanya Selukaten, yang belinya tuh 1 kilo gelondong besar, biasanya gratisan di toko. Nah, menurutku ya biasa aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kamu nggak akan nemu experience-nya gitu. Kamu nggak akan nemuin rasa yang maksimal gitu. Misalkan liquidnya strawberry cheesecake gitu. Mungkin yang keluar ya strawberry-nya doang, cheesecake-nya tipis-tipis saja gitu. Waktu itu gimana caranya ya bikin kapas ini biar dia itu next level gitu. Dia tuh naik kelasnya itu kayak gimana gitu ya. Aku belajar dari situ. Aku pikir kapas ini dia masih nggak banyak dilihat orang, tidak banyak orang yang berkecimpung di kapas juga pada saat itu ya wis, ayo coba aja. Berarti sesimpel berani coba, berani beda, berani gila versi Monster ya. Cocok. Nah, pernah nggak sih tadi kan sempat bilang selain ada kapas mau ada Monster Liquid, baterai, device itu memang akan jadi satu naungan ya, maksudnya satu holding gitu ya di Monster Factory ini ya gitu. Berarti dari brand-brand yang mau dikeluarkan nanti, produk-produk yang mau dikeluarkan nanti itu memang karena target pasar ada permintaan pasar yang semakin luas dan kompetitif pastinya dong kan. Betul. Dan pasti ada strategi-strategi dari Monster yang banyak pertimbangan sampai akhirnya memilih untuk mengeluarkan produk-produk turunannya. Nah, terus banyak brand di luar sana itu hanya sekedar ngejar tren, FOMO doang ikut-ikutan. Gimana sih cara lo mengimbangi tuh antara harus ngikut tren atau ya udahlah gue nggak usah ngikut tren, ya gue gini aja. Ada nggak sih lo kepikiran, wah trennya lagi gini nih kita ikut ke sana, oh trennya gini nih kita ikut ke sana gitu. Lo ada nggak sih cara ngimbangin antara lo gue harus tren biar viral atau enggak gue punya strategi untuk tren? Lebih kemana? Kalau aku sendiri tuh tipe orang yang kayak ya kalau tren tuh kan kita bisa bilangnya tuh kayak ombak gitu. Ombaknya lagi bagus atau ombaknya lagi jelek itu kita tuh kayak peselancar gitu. Kita tahu mana ombak yang bagus, mana ombak yang jelek gitu. Pas ombak bagus pun ketika kita ngeliat, bagus ini ombaknya, kita udah tahu, kita tuh nggak langsung naruh papan di situ untuk ikut wave-nya gitu. Tapi kita tahu momentum mana yang pas untuk kita naruh papan itu dan kita bisa lancar. Nah, menurutku tren itu ya kita harus ngikutin. Cuma kita harus tahu positioning-nya kapan kita harus ngikutin itu. Di balik itu semua ya kita juga harus punya hal yang beda gitu. Kita punya style-nya kita sendiri gitu. Tapi bukan berarti kita akan melawan tren, enggak. Kita pasti ngikutin wave-nya kok. Cuma kita harus tahu kapan kita akan naruh papannya itu dan kita ngikuti arusnya. Berarti emang sebenarnya nggak kejar-kejaran juga. Ya. Berarti tidak perlu mengejar tren, cuman mengikuti juga nggak ada salahnya kan? Gitu. Oke. Nah, terus balik lagi, rasanya lu nih ngelihat Monster Factory sudah 3 tahun sampai saat ini. Terus dianggap awalnya dulu mungkin tadi lu bilang kapas dipandang sebelah mata, Monster Factory pemain baru gitu kan.
Terus sekarang tuh malah jadi pilihan utamanya nih Hmm. para vapers Indonesia gitu. Terus lo ngeliatnya sekarang gimana sih? Wah, ada kebanggaan kah atau ya gue bangga tapi gue masih perlu Ya, itu ada nggak? gini sih, kalau bisa dibilang tuh honestly nggak nyangka pasti. Oke. Apalagi aku ini tipe kalau orang yang introvert, nggak banyak kenal sama orang gitu, nggak gampang deket sama orang gitu. Karena aku juga energi sosialku itu gampang habis. Oh ya. Susah ngobrol sama orang gitu, nggak gampang. Nah, beberapa kali tuh saat Monster ada roadshow atau apa gitu, ketemu dengan teman-teman retail toko gitu. Terus, oh Monster ya? Ya biasanya sih lebih seringnya waktu kita buka booth offline gitu ya, event-event gitu. Boothnya Monster gitu, kenalan. Dia dari toko mana? Ini Kak gitu. Terus, ya eh, di toko gimana Monster? Oh orang datang tuh ini loh, kok langsung nanyain Monster. Oh sampai segitunya kayak gitu. Kadang itu aku kayak nggak nyangka yang dulu awalnya ini kita punya Monster Viper, kita punya Monster Premium, punya Monster Premium, mau jelasin satu-satu. Ini bedanya ini bedanya ini baiknya pakai ini, pakai itu. Tapi sekarang tuh orang sudah bisa menentukan gitu. Oh, aku cocoknya sudah pakai Monster yang Primo, Ya. yang seratnya lebih ini gitu. Oh, aku cocoknya pakai Monster Premium. Terus orang datang ke toko, dia langsung ada kapas Monster nggak? Itu kayak buat aku itu kayak amazed banget gitu loh. Kayak oh ternyata gaungnya Monster di luaran tuh kayak gini ya. Kadang itu aku sendiri tuh nggak nyangka sampai ya bersyukur banget, Ya. bersyukur dan banyak-banyak terima kasih lah dengan partner-partner distributor, dengan partner-partner agen retail, bahkan teman-teman kita di buzzer-buzzer kita, teman-teman kita yang bantu mengenalkan produk kita, introducer, ya kita kita nggak bisa sampai detik ini tanpa mereka semuanya gitu. Itu kan satu kesatuan gitu. Oke. Tapi kalau ditanya tadi gimana perasaan lu ya, aku haru Ya. banget dan bangga gitu loh. Ternyata apa yang aku mulai dan aku kerjakan itu ternyata ya ini works gitu. Ya, ya. Dari perjalanan jatuh bangun, bangkit Betul, lagi, betul, jatuh betul, bangun, bangkit betul. lagi ya. Betul, betul. Dari lo pribadi nih, sebelum kita closing. Dari diri lo pribadi, harapan lo untuk Monster Factory di usia 3 tahun ini. Apa sih? Selain tadi rasa bangga, selain tadi rasa berterima kasih sama partner, sama tim, dan semuanya, apa sih yang mau lo harapin untuk Monster? Harapanku sendiri untuk anakku yang aku besarkan dari nol ini kan gitu. Ya uh, aku memulai ini semua itu dari nol, literally dari nol, bener-bener dari nol yang pas aku ngebikin ini tuh aku di keadaan yang memang lagi di bawah banget, yang aku nggak tahu harus ngapain, yang perlu aku syukuri dan mungkin aku bisa bagi ke pers juga dan ke teman-teman yang nontonin kita ini, bahwasanya yang perlu kamu jaga benar-benar itu adalah nama baik dan hubungan baikmu dengan teman-teman sekitarmu. Dan aku nggak pernah nyangka ketika circleku saat aku main liquid dulu itu aku sempat menghilang, terus aku datang lagi membawa kapas ini tuh mereka tuh benar-benar suportif gitu loh. Bahkan ke orang-orang yang aku tidak menyangka dia akan merespon aku, oh ini Pak yang dulu bikin liquid ya, iya iya Cina, aku sekarang jualan kapas. Dia itu nggak mau nyobain kapasnya, kirim aja barangnya. Segitunya orang-orang itu mensupport aku gitu loh. Nah harapanku di 3 tahun Monster ini ya semoga Monster bisa memberikan bisa memberikan produk-produk yang kedepannya akan bisa membantu ekosistem vape di Indonesia ini jauh lebih baik. Yang justru yang nantinya juga kan akan menambah pendapatan negara juga melalui pita cukai, melalui pajak kan kayak gitu kan. Ya harapanku juga semua yang bekerja bareng sama Monster, mulai dari partner-partner distributor, mulai dari teman-teman di introducer, teman-teman di influencer juga yang bekerja sama Monster, semoga nggak kapok juga kerjasama kita dan aku berharap juga supportnya dari semua vapers, semua stakeholder juga biar Monster ini punya banyak banyak produk yang bisa ngebantu kita semua untuk bertahan di keadaan yang kayak gini sekarang. Berarti benar-benar apa ya? Benar-benar harapannya itu selain dibangun dari nol, benar-benar nol yang lo nggak tahu dunia kapas gimana, dunia vape gimana, dengan niat lo berani beda, berani tampil, berani gila versi Monster, dan lo yakin dengan komitmen itu lo bisa ngembangin Monster. Nah, berarti campur tangan apa ya, bisa dibilang campur tangan dari beberapa rekan, dari beberapa partner, buzzer, tim lo sendiri yang juga bantu nama Monster ini dikenal nih kan, sama hampir di seluruh Indonesia gitu. Nah,
Pesan lu sendiri untuk Monster People yang udah cobain produk kita, yang setia sama produk kita itu apa? Buat Monster People. Oke, aku ngeliat ke sana apa ke sini? Boleh ke sana, silakan. Halo Monster People. Saya Pai, saya owner dari Monster Factory. Mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu karena saya ini orangnya introvert, nggak gampang deket sama orang, nggak gampang ketemu sama orang juga. Bukan sombong, tapi memang punya keterbatasan energi sosial gitu. Terima kasih sudah mensupport Monster. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah support Monster sampai 3 tahun ini. Semoga Monster tetap jadi bagian sejarah kalian mencoba vape dengan apa ya, dengan experience yang kalian dapat itu, oke kayak gini. Nah, semoga Monster itu bisa jadi bagian dari kalian yang kalian akan puas nyobain vape gitu. Dan jangan lupa juga terus support Monster juga. Kedepannya mungkin Monster akan punya banyak turunan produk yang lain selain kapas juga. Minta tolong dibantu supportnya juga ya teman-teman UMKM lokal ini. Dari kayak gitu. Terima kasih banyak. Oke, itu tadi pembahasan kita terkait perjalanan 3 tahun Monster dan tentunya akan ada perjalanan-perjalanan selanjutnya. Dari hasil pembahasan ini kita bisa menyimpulkan ya, simpulannya adalah mimpi besar itu nggak butuh izin siapapun. Oke? Lo punya niat, lo punya komitmen, lo percaya lo bisa ngembangin sesuatu yang lo udah mulai, lo bisa mempertanggungjawabkan itu, gue yakin pasti bisa berkembang gitu. Yang penting berani coba, berani bikin beda, dan berani gila dengan cara lo sendiri. Sampai ketemu di episode-episode Moncast selanjutnya. Ada keseruan apa lagi sih di selanjutnya? Nantikan ya di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.